Halo semuanya, kali ini saya akan membahas perkembangan remaja madya dan juga perkembangan remaja akhir. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu pengertian remaja madya dan remaja akhir. Remaja madya adalah perkembangan remaja yang biasanya dialami pada saat seseorang berumur 15 sampai 18 tahun. Sedangkan remaja akhir adalah pertumbuhan remaja yang biasanya diawali pada saat seorang masih umur 18 sampai 21 tahun. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan perubahan-perubahan yang dialami oleh remaja madya dan juga remaja akhir. Baiklah, saya akan membahas perubahan hormonal terlebih dahulu. Pada masa remaja madya, perubahan hormonal yang terjadi adalah peningkatan hormon, yaitu peningkatan hormon estrogen bagi wanita dan juga hormon testosteron bagi laki-laki. Hal ini mengakibatkan perubahan suara dan juga otot yang berkembang bagi laki-laki, sedangkan bagi perempuan menstruasi yang lebih teratur dan juga peningkatan pada payudara. Untuk perubahan fisik atau pertumbuhan fisik bagi masa remaja madya ditandai dengan pertumbuhan tinggi badan yang sudah mulai melambat. Hal ini dikarenakan proporsi tubuh yang sudah mulai mendekati ideal dewasanya. Selain itu, bagi laki-laki, perubahan massa otot mereka juga sudah mulai meningkat. Dan juga bagi perempuan, pertumbuhan volume payudara mereka akan meningkat juga. Hal ini dikarenakan perubahan hormon yang sebelumnya tadi sudah dibahas. Sebagai contoh, ketika seseorang baru memasuki masa remaja awal, mereka akan tumbuh 5 cm per tahun. Tetapi ketika mereka sudah memasuki masa remaja madya, mereka hanya tumbuh 3 cm per tahun. Untuk pertumbuhan fisik bagi masa remaja akhir ditandai dengan puncak tinggi badan yang sudah tercapai dan juga massa otot dan kekuatan fisik yang stabil. Untuk kematangan seksual bagi remaja madya dan remaja akhir ditandai dengan kematangan seksual yang mana perkembangan organ reproduksi sudah mulai berkembang dan stabil, seperti menstruasi pada perempuan dan juga mimpi basah pada laki-laki. Hal ini juga disertai dengan ketertarikan pada lawan jenis secara romantis. Selain itu, pada remaja akhir, fungsi reproduksi sudah matang secara penuh, di mana menstruasi pada perempuan sudah mulai stabil dan juga produksi sperma matang pada laki-laki sudah bisa terjadi. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan teori dari Jan Piaget, yang mana Jan Piaget membagi tahapan perkembangan kognitif seseorang menjadi 4 tahap dari lahir hingga dewasa. Tahapan itu merupakan tahapan pertama sensori motor, pra-operasional, operasional konkret, dan juga operasional formal. Dalam teori ini, remaja madya dan remaja akhir termasuk dalam tahapan operasional formal, di mana mereka sudah mampu berpikir abstrak, membuat hipotesis, membuat deduksi, dan juga mempertimbangkan hal-hal yang di luar dari konsep fisik seperti moralitas, cinta, dan kebebasan dalam pemikiran mereka. Sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari kalian, misalnya seperti ada perdebatan apa yang akan terjadi ketika adanya kebijakan pemerintah yang baru. Hal ini sesuai dengan pemikiran hipotesis dan deduktif. Sekarang masuk ke dalam teori perkembangan kognitif dari David Elkin. David Elkin memperkenalkan konsep yang disebut dengan egosentrisme, yang mana ini sering terjadi pada saat masa remaja madya dan masa remaja akhir. Egosentrisme sendiri adalah fase di mana remaja kesulitan untuk membedakan apa yang mereka pikirkan tentang diri mereka sendiri dan apa yang orang lain pikirkan tentang diri mereka. Dalam masa ini, remaja cenderung untuk berasumsi bahwa pemikiran mereka merupakan fokus perhatian dari semua orang. Egosentrisme sendiri terbagi berdasarkan dua pokok ide utama, yaitu audience imaginer dan juga fabel pribadi. Audience imaginer adalah keyakinan di mana remaja percaya bahwa mereka selalu diperhatikan dan dinilai oleh orang lain. Sedangkan fabel pribadi adalah pengerti di mana remaja percaya bahwa pengalaman diri mereka sangat istimewa dan unik sehingga tidak ada yang dapat memahami mereka. Teori dari David Elkin ini cukup relevan dalam kehidupan sehari-hari, di mana kita juga sering melihat
sikap egosentrisme remaja-remaja yang membekam terhadap orang tuanya, di mana mereka sering mengusulkan pendapat mereka, tetapi kadang-kadang tidak didengar, dan mereka biasa marah akibat mereka menganggap bahwa diri mereka tidak dapat dipahami oleh orang tua mereka sendiri. Masalah sosial emosional sering terjadi pada masa remaja dan masa remaja akhir. Maka dari itu, berikut strategi efektif dalam menghadapi masalah sosial emosional. Pertama-tama, membuat lingkungan yang positif dan yang baik. Sebagai contoh, mencari teman-teman yang memiliki minat di bidang yang sama dan memiliki ketekunan yang sama, sehingga ketika kita sedang dalam masa-masa yang sulit, kita bisa meminta bantuan kepada teman-teman kita dengan cara meminta feedback atau berlatih bersama-sama. Selain itu, mengendalikan emosi-emosi yang meledak-ledak. Sebagai contoh, ketika emosi sedang meledak-ledak, kita bisa menarik nafas dalam-dalam agar emosi kita bisa lebih terkontrol. Selain itu, mengembangkan strategi coping yang baik. Dengan mengembangkan strategi coping yang baik, kita bisa menghindari konflik-konflik dalam masalah pertemanan, seperti tiba-tiba kita menyalahkan orang lain atau hal yang seperti itu. Dan terakhir adalah mengembangkan konsep diri yang baik, seperti nilai-nilai, minat, self-esteem, dan lain-lain. Sekian dari saya.